Alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Jazakumullahu wa ahsana jaza kepada MC dan pembawa acara. Baik, alhamdulillah, masuk pada acara inti yang pertama, Ustadzah dan ummahat sekalian, mohon izin berdiri. Jadi sebelum masuk pada acara inti, izinkan Ana untuk membacakan biografi singkat mengenai Al-Ustadzah Al-Mukarramah, yaitu Al-Ustadzah Juliana Sahat Ummu Jabir hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah pemegang sanad Al-Quran riwayat Hafiz an Asim dari jalur atau tarik Syatibiyah dari Syekhah Ahlam Naji Al-Quf hafizahullah. Kemudian beliau sebagai pemegang sanad kitab-kitab tajwid seperti Matan Tuhfatul Atfal dan juga Jazariyah. Kemudian beliau sebagai pengajar pondok pesantren Al-Irsyad Pekalongan, dan beliau sebagai pengajar dan pembicara di berbagai program tahsin online. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian perlu kita ketahui bersama, seperti yang sudah dilihat, bahwa beliau ini datang hadir menyempatkan di tengah-tengah kesibukan beliau, aktivitas beliau langsung dari Pekalongan. Ini baru saja duduk di sini memang dari Pekalongan yang bahas. Jadi begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga bisa kita maksimalkan dengan penuh, yaitu dengan bersungguh-sungguh. Kemudian dengan adanya acara ini semoga bisa khusyuk bersama untuk mendengarkan maupun menyimak apa saja yang akan Ustadzah Juliana sampaikan. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, maka masuk pada acara inti yang pertama, yaitu materi kajian Ana Hafid pada Al-Ustadzah Al-Mukarramah. Fatatafadhal mashkurah. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita sampai-sampai kita tidak dapat menghitungnya, dan di antaranya nikmat iman dan Islam, yang mana dengan kedua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, dan semoga kita nanti dipertemukan dengan beliau di surga Firdaus yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia dan penyelenggara, yang mana akhirnya kita dapat berkumpul di tempat yang berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan saya mohon maaf sebelumnya atas banyak keterlambatan saya datang untuk hadir ke sini. Nah, insyaallah kita langsung saja kepada materi. Di situ disebutkan langkah-langkah belajar membaca Al-Quran.
Terlihat jelas ya, insya Allah ya. Tahapan belajar membaca Al-Quran disebutkan yang pertama adalah membedakan kesalahan, mengetahui kesalahan serta penjabarannya, lalu memperbaiki kesalahan. Materi ini memang dikhususkan untuk mereka yang mengajar Al-Quran, tapi kita bisa mengambil faidahnya bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka hal yang perlu kita ketahui, kita sadar akan kesalahan. Ya. Terkadang yang membuat seseorang berlarut-larut dalam kesalahannya karena dia nggak sadar bahwa yang dia baca itu adalah salah. Ya, sebagaimana orang yang menyadari kalau dia punya penyakit, pasti dia akan berusaha mengobati penyakitnya. Enggak terus penyakit itu dibiarkan yang akhirnya bertambah parah, maka pengobatannya pun akan lebih susah. Nah, begitu juga kesalahan. Kalau seseorang tidak menyadari bentuk kesalahannya dalam baca Al-Quran, dia akan terus-menerus dalam kesalahannya. Mungkin sampai bertahun-tahun dia membaca dengan bacaan yang salah dan tidak ada yang mengoreksi, dia juga nggak sadar itu adalah kesalahannya, maka akan semakin terbentuk lisannya dalam bentuk bacaan yang salah pula. Dan mungkin kita, teman-teman juga pernah merasakan ada satu bacaan yang mungkin menjadi PR kita dan itu seakan-akan menjadi jati diri kita kalau kita itu salahnya masih di situ-situ aja gitu. Karena sudah lamanya dia terbentuk salah dan kita nggak sadar itu adalah suatu kesalahan. Ini materinya sangat banyak, mungkin kita sedikit menyingkat ya. Nanti bentar saja langsung ke halaman. Nah, ini memang nggak ada halamannya ya. Jangan membiarkan thalibah melakukan hal berikut. Lanjut. Ya, jangan membiarkan thalibah melakukan hal berikut ini. Ya, kita semua sebagai thalibah, diri saya pun juga thalibah ya, thalibah dari guru saya. Kita semua posisinya adalah murid ya. Semua posisi kita adalah pelajar. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Mengajar dan belajar dan mengajar itu harus bareng. Kalau ingin mendapat predikat khairukum, itu harus jalan. Ngajar, belajar. Belajar, ngajar. Nggak bisa ngajar aja terus atau dia belajar aja terus nggak pernah mengamalkan ilmunya. Jadi harus dua-duanya jalan, belajar dan mengajar. Baru dapat predikat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi kadang mungkin ada kan suatu level, seseorang udah naik level, akhirnya dia bisa mengajar, maka ajarkan ilmunya. Kalau udah belajar, maka mengajarkan. Pertama, hal yang jangan biarkan thalibah. Berarti kita anggap diri kita ini semua adalah thalibah. Jangan baca cepat-cepat. Bagi pemula yang masih proses perbaikan sana sini, ya, sebagaimana orang bangun rumah, mungkin dia bisa cepat selesai, ingin cepat selesai, tapi mungkin kekuatan rumahnya nggak akan bertahan lama karena buru-buru bangunnya. Nah, begitu juga orang yang ingin memperbaiki bacaannya, dia harus baca dengan pelan-pelan dulu. Nanti kalau udah pelan-pelan mampu, naik ke tadwir, ke tingkatan yang sedang. Sedang udah bisa belajar yang cepat dengan tajwid. Jadi 3 tingkatan, tahqiq, tadwir, hadar, itu harus kita lewati. Harus kita mampu gitu. Benar dalam kondisi tahqiq, benar dalam kondisi tadwir, juga benar dalam kondisi hadar. Kalau tahqiq, orang baca lambat, hati-hati jangan tamtid. Biasa orang kebaca lambat, sukanya tamtid. Tahu tamtid? Bacaannya nyeret-nyeret. Bismillah. Nah, ini nyeret ini tidak boleh. Kan nadanya suruh lambat. Ya, lambat tapi tahqiq biduni tamtid. Tahqiq tapi tanpa menyeret. Cukup. Enggak bismillah. Apalagi kalau ngajarkan ke anak.
Nah, kadang banyak ya masih guru-guru usia PAUD mungkin ya, PAUD ke atas. Itu nyontohkan bacaan Al-Qur'annya itu dilambat-lambat. Padahal anak itu mau gurunya baca gitu ya ditiru seperti itu. Gurunya baca cepat ya dia akan baca cepat. Kalau gurunya baca bertajwid, insya Allah muridnya juga bertajwid. Kalau dibacanya nyeret, ya muridnya ikut nyeret. Pokoknya anak itu apa yang dia dengar. Ya, jadi lambat, hati-hati jangan menyeret. Kalau yang cepat, jangan hilang hurufnya. Jangan hilang kesempurnaan harokatnya. I-U-nya jelas. Jangan, umpamanya baca kutiba, kutiba, kutiba. Nah, itu kecepatan tempo dari setiap harokatnya terkurangi. Nah, ini juga tidak boleh. Terus yang kedua, kondisi duduk. Bagi pemula, banyak menyarankan biasanya para guru tuh duduk yang tegap. Punggungnya itu nggak membungkuk kayak gitu. Karena kalau belum terlatih, bungkuk itu nanti akan pengaruh dengan suaranya. Ya, duduk yang baik, ya, duduk yang baik. Dan jangan biarkan membiasakan membaca dengan suara yang kecil. Karena membaca dengan suara yang kecil itu bagi pemula ya akan susah menyempurnakan makhraj, sifat, itmamul harokat. Dan terkadang orang makhraj udah bagus, sifat udah hafal luar kepala. Itmamul harokat udah ngerti, oh harus monyong, harus turun rahangnya, harus membuka mulut. Tapi kok suaranya kecil, itu akan mempengaruhi kesempurnaan huruf. Jadi suara itu, oh suaranya, biasa kan banyak guru mengkoreksi, suaranya kurang keluar. Itu karena ditahan, ngajinya ditahan. Tapi larangan bersuara kecil di sini bukan berarti ngajinya harus jerit-jerit, ya. Lepas. Kita kalau ngomong sama teman kita normal itu ya seperti kita bicara seperti ini ya, suara kan lepas keluar, bukan yang teriak, bukan juga yang ditahan-tahan. Nah, kadang kan ada ditahan. Nah, ini akan mempengaruhi kesempurnaan huruf, ya. Jadi baca jangan cepat, duduk yang baik, dan jangan dibiasakan membaca dengan suara yang kecil. Tapi lepas ya, normal gitu. Normal terbaca dengan suara yang keluar, nggak ditahan. Namanya kalau baca Qul ya ayyuhal kafirun ditahan. Nah, ini nanti tidak keluar matnya karena mat itu lil hawa tantahi. Dia harus berhenti di udara. Kafirun keluar. Enggak. Juga tidak kafirun dengan suara yang dilepas meninggi juga tidak, ya. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi. Sempurna tapi tidak memberatkan, lembut diucapkan, ya. Apalagi sempat ya awal-awal Ramadan geger bacaan yang takalluf itu ya. Teman-teman pasti bisa merasakan bacaan yang kita yang dengarnya aja capek. Nah, pernah nggak dengar orang baca Quran kita yang dengar aja capek gitu. Apalagi yang baca. Itu kalau didengar seperti itu berarti dia takalluf. Tapi kalau didengar dia lutfin, lembut dan dalam pembacaannya itu ringan, ya, tapi sempurna. Mukammalan min ghairi ma takalluf. Sempurna tapi didengar tuh enak gitu. Bukan yang sempurna makhraj sifat tapi didengar lelah. Nah, itu mungkin bisa masuk dalam kategori takalluf. Nah, lalu jangan biarkan ketika dalam berlatih muridnya bilang begini, aku tidak tahu, aku tidak bisa. Udah usah dah PR aja, kayaknya aku nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa, belum bisa. Nanti saya akan berlatih lagi Ustazah, insya Allah. Seperti itu. Jadi kadang ada orang udah putus asa, kok salahnya di situ aja ya. Selama anggota makharijul hurufnya masih sempurna, artinya lisan masih baik, gigi masih baik, ya, bibir juga masih baik, tenggorokan masih baik, insya Allah pelafalan huruf-hurufnya juga akan baik. Karena itulah makharijul huruf ya, cuman area sekitar sini saja ya. Nggak ada hubungannya dengan tangan, tidak ada hubungannya dengan mata ya.
selama gigi masih baik, ya, lisannya masih baik, tenggorokan masih baik, ya, insya Allah dilatih. Mungkin bagi yang sudah terlanjur kesalahannya berat, ya harus bersabar dalam latihannya. Karena nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa insya Allah. Jadi jangan banyak-banyak mengatakan aku nggak bisa, yaitu karena merusak otak. Dulu waktu saya ngaji dengan awal-awal ngaji dengan Ustazah Ahlam juga selalu bilang begitu. Nggak bisa Ustazah, susah Ustazah. Beliau bilang jangan bilang susah, nanti otakmu rusak. Karena dia akan apa ya, mau memberikan sinyal gitu. Akhirnya malas untuk berlatih karena nganggap udah nggak bisa. Tapi kalau bilang insya Allah saya usahakan Ustazah, saya akan berlatih. Nah itu akan menumbuhkan semangat untuk berlatih. Tapi kalau bilang nggak bisa, udah besok malas, akhirnya nggak datang hadir lagi karena udah malas seperti itu. Nah berikutnya bentuk-bentuk kesalahan ya yang biasa sering terjadi yang harus kita hindari. Halaman berikutnya langsung. Menghilangkan tasdid. Baca basmalah itu saya sering dengar kalau orang baca cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak tasdidnya di situ? Nggak ada. Berarti ini contoh menghilangkan tasdid biasanya bagi mereka yang baca dengan cepat. Ya mungkin kemarin Ramadan ingin banyak hatam, bacanya dengan cepat-cepat. Boleh, hadar boleh, tapi jangan menghilangkan tasdid. Tasdid berarti hurufnya diucapkan 2 kali, sukun dan berharokat. Bagaimana keluarnya huruf sukun? Ada yang tahu? Huruf sukun itu keluarnya dengan cara apa? Ditahan di mahrotnya. Ada lagi bahasa yang lain? Ya, ditahan, ditabrakkan, ya, tasodum. Kalau dalam buku tajwid biasa disebut tasodum. Mahrotnya ditabrakkan, ditahan. Arwa. Tahan dulu, tidak. Arwa, arwa. Ini sekilas kalau orang awam yang mendengar bacaan kita baca arwa, mungkin dia udah menganggap itu tasdid, tapi belum sempurna. Karena dia belum menunaikan bagaimana hak dari huruf sukun. Mahrotnya ditahan. Setelah mahrotnya ditahan, ditabrakkan, cukup sampai situ? Enggak. Berikan waktu sebentar sesuai dengan sifatnya. Dia rohawah. Berarti kalau rohawah, durasinya panjang, sedang apa lama? Lama, ya. Lebih lama mana? Rohawah apa tawasud? Rohawah. Rohawah lebih panjang dibanding tawasud. Tawasud lebih panjang dibanding syiddah. Itu harus diberikan. Menahannya sesuai dengan sifatnya. Kalau di basmalah berarti ada lafaz Allah yang tasdid, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti semuanya 3 huruf ini punya sifat tawasud. Ya, nahannya berarti sedang-sedang saja. Tidak terlalu lama, tidak juga cepat. Ya, karena dia tawasud. Nah, itu hati-hati jangan menghilangkan tasdid. Atau mentasdidkan huruf yang tidak bertasdid. Sering kadang kata ila. Ila dibaca illa. Padahal itu maknanya berubah. Ya, ila dengan illa. Ini hati-hati. Biasanya yang tak bertasdid diberi tasdid bagi yang mungkin baru belajar baca Quran ya, karena masih terbata-bata. Tapi yang udah lancar biasanya seringnya, kalau yang lancar kesalahan yang sering terjadi menghilangkan huruf. Tapi kalau yang masih terbata-bata biasanya yaitu nambah-nambahi huruf. Ya, yang enggak tasdid dibaca bertasdid. Karena kadang sambil mikir illa, padahal illa dibaca illa. Terusnya ila rabbik. Ini seperti itu. Saya tidak berlama-lama dalam menjelaskan setiap poinnya ya. Lalu mengkolkolahkan huruf sukun. Ada yang paham maksudnya apa? Mengkolkolahkan huruf sukun. Seringnya terjadi di huruf lam sukun, ya. Dibaca dipantulkan, atau sin, mim,
nun, ya. Anak kecil kadang baca an'amata, bismillah, dibaca. Saya pernah mendapati anak kecil usia SD kelas 1 mungkin, dia kalau baca basmalah tuh bismillah gitu. Terus saya tanya, kok bismillah ustazahku bacanya kayak gitu, katanya. Ternyata suatu waktu saya memang datang ke TPQ itu dan kebetulan waktu itu masih KBM, masih berjalan KBM-nya. Ternyata memang ustazahnya yang mentalaki itu bacanya gitu, bismillah gitu. Akhirnya anaknya mengkolak-kolakkan, ikut bismi gitu. Nah setelah anak itu saya koreksi, besok-besoknya ustazahku masih baca kayak gitu katanya. Ya udah kamu enggak usah ikut kayak gitu. Ya. Jadi jangan mengkolak-kolakkan huruf sukun. Ya seringnya itu di basmalah, ya. Bismi itu kayaknya udah apa ya, Mbak? Kesalahan yang udah lumrah sering terjadi kalau orang yang baca nalkin murid-murid itu, ya. Itu harus dihindarkan. Seringnya sin, lam. Sering juga lam, ya. Al-malikul, enggak al-malikul mulku. Mulku. Ditabrakkan makhrajnya, tahan sebentar. Terjadi qalqalah itu karena makhrajnya langsung dijauhkan. Tapi kalau makhrajnya ditabrakkan, insyaallah enggak akan terjadi qalqalah. Karena qalqalah itu cara pelafalannya diapakan makhrajnya? Dijauhkan. Jadi kapan huruf apapun, huruf hijaiyah kalau langsung dijauhkan makhrajnya, dia akan menjadi qalqalah. Berikutnya praktek dalam hukum-hukum dasar. Menghilangkan hukum. Artinya ini bagi pemula yang dia belum belajar tajwid. Atau pemula udah masuk tajwid, udah belajar tajwid tapi memang belum lancar. Jadi belum istiqomah tuh. Nun tasdid kadang panjang, kadang enggak. Idgham bi gunnah kadang didengungin panjang, kadang sedang, kadang enggak. Nah, ini berarti dia menggugurkan hukum. Karena bacaan yang mumtazah, dia itu wal-lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Dia istiqomah dalam setiap hukum tajwidnya. Ada 10 nun tasdid, dia berikan durasi dengan tepat ke 10 nun tasdid tersebut. Ada bacaan tebal, namanya ada bacaan tebal. Dia sama rata, di mana ada tebal dia tebal. Kapan tipis dia menipis. Nah ini berarti orangnya bacanya udah itqon. Dia bisa konsisten dalam setiap hukum bacaan. Nah itu butuh latihan. Ya kadang dalam satu halaman masih fokus, tajwid mungkin masih bagus. Udah masuk setoran halaman kedua udah mulai lelah. Udah mulai, kalau orang lagi ngafal mungkin udah mulai hafalannya mulai lupa-lupa. Nah, itu biasa terganggu sudah tajwidnya. Akhirnya disalahin tajwidnya. Aku kalau baca dengan tajwid tuh kok jadi lupa. Padahal memang dia belum itqon dalam bacaan Al-Qur'annya. Orang kalau udah mantap dalam hukum tajwidnya, mau kondisi cepat, kondisi menghafal, apalagi tilawah bin nazar, ya pasti dia akan tetap konsisten. Karena udah hafal banget, oh di sini aku harus dengung, di sini aku harus tebal, di sini aku harus rakhawah, di sini harus qalqalah, di sini harus nabar. Nah, dia udah benar-benar menguasai ilmu tajwid dan penerapannya baik. Itu yang diharapkan ya. Jadi tidak menghilangkan hukum. Berikutnya mentafhimkan alif. Ini jadi poin-poin aja ya. Mentafhimkan alif. Ada yang bisa kasih contoh alif dibaca tebal? Alif dibaca tebal. Alif. Hah? Bukan hamzah ya. Alif sama hamzah sama enggak? Kalau hamzah mana keluarnya? Tenggorokan bawah ya. Aksar halki. Kalau alif jauh. Nah ini alif yang ditebalkan. Allah, di sini mana alifnya? Di lafaz Allah, banyak tadi contohnya Allah, Allah gitu.
Di mana alifnya pada lafaz Allah? Di a apa di lo-nya? Nah, di lamnya. Di sini lamnya tebal apa tipis? Alifnya berarti ikut tebal. Berarti ini memang alif udah dibaca dengan tebal. Berarti sudah benar. Allah tebal sudah benar. Ini alif tipis tapi dibaca tebal. Alifnya harusnya tipis tapi dibaca tebal. Maliki yaumiddin. Maliki. Ada alif di situ? Ada. Nah, tidak boleh dibaca maliki yaumiddin. Boleh nggak dibaca maliki? Nah, maliki atau al-batil. Al-batil. Tidak boleh dibaca al-batil. Boleh dibaca tidak boleh. Batil. Walaupun dia setelahnya huruf tebal. Makanya Rasulullah tuh kalau baca Quran harfan, huruf per huruf. Kadang kita 2 huruf di depan kita udah siap-siap. Aduh, ada huruf ain nih. Udah siap-siap, udahlah ainnya sukanya ke hidung. 2 huruf sebelumnya ikut masuk hidung. Ada huruf tebal, 3 huruf sebelumnya ikut sudah tebal. Kadang kita seperti itu kan ya. Siap-siap. Ya bagus siap-siap tapi harus tepat gitu. Jangan huruf sebelumnya dipengaruhi. Karena memang kondisi huruf yang bergandengan itu saling mempengaruhi, terutama yang tebal. Tebal itu sering mempengaruhi yang tipis. Dulu waktu belum belajar tahsin mungkin nggak tahu tebal tipis. Begitu udah belajar tahsin tahu tebal tipis. Akhirnya menebalkan sudah baik, yang tipis ikut tebal. Terus kata ustaznya tipiskan yang tebalkan yang tebal, yang tipis ikut tebal. Tipiskan yang sebelum tebal, akhirnya ikut tipis semua. Terus gimana kayak gitu? Latihan. Latihannya harus dengan lambat dulu. Preteli dulu hurufnya. Contoh, al-batil tadi ya. Tidak bisa kita baca cepat-cepat. Al-batil, bo, ba. Pakai nada lambat dulu. Kalau mau belajar berlatih tebal tipis, harus pelan-pelan dulu. Nggak apa-apa dipanjangkan lebih. Dengan nada yang selambat-lambatnya nggak apa-apa. Tapi nanti kok dengan nada lambat udah baik, harus naik tingkat. Dengan tadwir. Batil. Habis juga cepat. Batil. Harus 3 kondisi bacaan itu harus kita latih. Lambat, sedang, cepat. Tapi latihannya harus dengan lambat dulu. Bahkan dulu kalau Ustaz Ahlam suruh mereteli dulu. Ba dulu. Habis itu baru digabung. Tapi kok langsung tebal terus. Karena dia nggak mau sendiri-sendiri dulu. Karena langsung jadi satu kata. Jadi batil itu kan satu kata. Preteli dulu. Ba sendiri, po sendiri. Kalau dua-duanya udah mantap, lisannya udah enggak kaku lagi, digabung. Seperti itu. Berikutnya memajukan bibir dan mengembalikannya ketika sukun. Kalau ada dhammah, kedua bibir kita kan pasti maju, ya. Ketika ada sukun, dua bibir harus kembali. Tapi kembalinya itu jangan berlebihan ya. Jadi banyak juga thalibah begitu diajarkan untuk irja, bibirnya itu sampai apa ya? Sampai kayak senyum tertarik lebar itu, ya. Enggak perlu yang seperti itu. Kembali, yang namanya kembali, bibir kita tuh kan ada posisinya ya. Ada sudut pasnya. Nah, ketika kembali dia kembali ke posisinya. Jangan sampai yang ngelihat itu sampai gigi gerahamnya kelihatan semua kayak gitu. Enggak ya. Jadi kembalikan aja, kembali ke posisi normal. Jangan bablas. Nah, baliknya ke bablasan kan apapun kalau rumahnya di sini baliknya kok sampai ke sana kan bablas, akhirnya nggak sampai tujuan. Begitu juga ketika kembalikan dua bibir berlebihan, akhirnya tujuannya nggak sampai. Karena kelewat kayak gitu. Pasti suruh balik lagi nanti. Ya. Kalau udah kelewat pasti suruh balik lagi. Jadi kembalikan ke posisi normalnya sudut bibir. Habis dhammah. Tapi kalau yang sukun itu waw nggak perlu balik. Contoh kata kunu.
Itu perlu balik gak bibirnya? Nggak usah. Langsung aja. 1 kali gerakan dhammah untuk 2 dhammah. Kunu. Nggak usah balik. Kata kuanua, kuanua. Loh kenapa begitu? Katanya disuruh balik bibirnya kalau sukun. Kalau waw nggak usah balik. Malah ngerusak kue. Jadi kue. Kunu qiradatan khasiin. Ya nggak usah dikembalikan. Begitu juga kata yaquluna. Yakfuruna. Nggak usah balik. Karena dhammah setelahnya waw. Itu tidak perlu kembali. Berikutnya mengakhirkan alif maddiyah dengan hamzah. Mengakhirkan alif maddiyah dengan hamzah. Contoh banyak alif di akhir ayat itu di juz amma itu banyak ya. Seperti surah An-Naba, surah Ad-Duha, surah Al-Lail. Itu akhirannya alif mad itu semua. Wadduha, tidak wadduha, ada hamzah. Mungkin kalau Semarang nggak gitu logatnya ya, nggak ada hamzah di akhir ya. Adanya apa kalau orang Semarang? Mungkin kalau daerah Jawa Barat gitu ya, banyak akhiran omongannya itu hamzah. Nah, itu terbawa dengan ngajinya biasanya. Ya, ada hamzah. Wa alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ada harusnya lil hawa'i tantahi. Wal jibala autada. Udah lepas di udara. Jangan ditarik dengan menutup pita suara. Tertutupnya pita suara akan lahir hamzah sukun. Mengakhiri qalqalah dengan hamzah. Nah, dulu saya waktu kecil kalau baca qalqalah yang paling mantap itu kalau ada hamzahnya. Qul huwallahu ahad. Nah, Allahus somad. Tambah di kan itu. Tapi tahun 2003 baru saya dapat guru yang melarang gak boleh ada hamzah di akhir. Insya Allah merubahnya angel banget. Ya, dari kecil saya lahir tahun 82, tahun 2003 ketemu guru bilang gak boleh ada hamzah di akhirnya kalau baca qalqalah. Itu lama merubahnya. Dan bahkan surah Al-Ikhlas pun yang udah kita hafal, ketika disuruh memperbaiki bacaan terus dihilangkan hamzah, itu sampai bisa lupa. Bacaan nas suruh memanjangkan gunnah. Dulu mungkin perasaan udah mendengung, tapi ketika bertemu guru tahsin, dengungnya dibilang kurang terus. Itu sampai lupa, bacaan nas itu sampai lupa. Karena udah terbentuk dengan durasi, bentuk bibir, udah terbentuk semua. Ketika satu aja dirubah, itu bisa buyar hafalan. Cuma bacaan nas padahal. Sampai Ustaz Alam kalau saya udah mulai lupa, beliau bilang gini, udah baca cepat. Baca cepat kayak kamu dulu ngafal gimana? Baca cepat ketemu. Begitu baca lambat lagi, hilang lagi. Ya, harus sabar. Memang begitu prosesnya ya. Memang begitu. Selanjutnya, ya sekarang masuk kepada itmamat, yaitu menyempurnakan harokat. Menyempurnakan harokat kasroh. Bagaimana menyempurnakan harokat kasroh? Yaitu dengan mengangkat tengah lidah. Ya. Jadi kalau ada kasroh, karena kasroh itu satu makhraj dengan ya. Ya itu di mana makhrajnya? Tengah lidah. Tengah lidah diapakan? Diangkat. Tapi posisinya di bawah jim, di bawah shin. Ya. Jangan terlalu tinggi. Jadi dia terangkatnya tidak seperti jim, tidak seperti shin, tapi di bawahnya. Jadi enggak itu enggak. Ya, i. Dan kasroh kan mengangkat tengah lidah. Itu sudut bibirnya jangan ikutan. Banyak orang kalau disuruh kasroh terus jadi senyum kayak gitu. Ya, padahal disuruh ngangkat tengah lidah, tapi yang terjadi kok malah senyum. Nah, biasanya kasroh yang disertai dengan senyum yang lebar itu nanti akan lahir imalah. Tahu imalah? Bacaan yang miring. Des,
best, bis. Pasti kalau teman-teman latihan dengan fokus di tengah lidah aja yang diangkat, tengah lidah sama bibir turun, b, b. Nah kalau miring pasti ada b. Beda dengan b. Pernah enggak teman-teman punya perasaan gini, kalau lihat para imam qori baca Quran kok mulutnya nggak banyak gerak ya, sedangkan aku tahsin kok disuruh mangap terus gini. Ya itulah karena takallufnya kita itu. Padahal kan itu fokusnya angkat tengah lidah, turunkan bibir. Nah, kita senangnya rewang-rewang, bibir sini rewang, bantu gini. Banyak gotong royong. Dalam ngaji pun gotong royong bibirnya. Padahal gerakan dari setiap makhraj itu ada huruf, ada suara. Dia pasti menyumbang suara. Mengucapkan huruf tebal dengan monyong, pasti akan ada suara dhammah. Padahal huruf tebalnya lagi fathah. Kasroh, dia menarik sudut bibirnya, akan lahir bunyi pasti itu. Ini kalau didengar para sekhoh, kok enggak benar-benar ya kasrohku. Ya karena itu ada yang bantu, ada yang nambahin. Kayak gitu. Jadi jangan ditambahin, fokus dengan teorinya. Teorinya suruh gini ya Pak. Dalilnya apa? Wadun khitadin bin khitadin lil fami. Turunkan rahang, angkat tengah lidah. Udah gitu. Itu menyempurnakan kasroh. Berikutnya menyempurnakan harokat dhammah. Wa kullu madmumin fala yatimma illa dhammis syafataini dhammah. Dhammah itu memenyongkan kedua bibir. Tapi ternyata cara prakteknya monyongnya orang tuh juga beda-beda. Ada monyong tapi bulatnya masih besar. Bo, jadinya bo. Ya. Ini bulatannya tuh masih, ini kok dibuka aman? Aman saja. Buka. Kalau dibuka aman. Ya, saya mau nyontohkan dhammah tadi, tapi ada tadi Bapak. Jadi kadang ada orang dhammah tapi bulatan bibirnya itu masih besar. Biasanya kalau monyong bulatnya masih besar, lahirnya masih O. O dalam bahasa kita, O, itu kan kita kalau mengucapkan O itu kan monyong mulutnya. Tapi bukan monyong dhammah itu. Monyongnya O. Makanya masih ada yang kadang baca tak bodon. Dia monyong itu. Tapi bulatnya masih besar atau arah dhammahnya itu ke dalam. Don. Harusnya dun. Monyong sampai lubangnya kecil. Tapi juga jangan nutup. Kalau nutup nanti tidak keluar bunyi dhammahnya. Dun. Sekarang udah ada tajwid bergambar ya. Kita tajwid yang lain mungkin kalau nggak punya tajwid bergambar sekarang YouTube juga sudah banyak yang channel-channel tahsin ya. Nah itu bisa banyak gambar-gambar menirukan dhammah yang benar ya. Berikutnya menyempurnakan fathah. Wal maftuhu bil fathil hani, membuka mulut. Nah, dalam hal membuka mulut ini memang walau alam ya, kalau saya dari dulu selain bertemu Sada Ahlam ya, juga sebelum-sebelumnya bertemu dengan banyak guru, nggak ada guru yang mengajarkan kepada saya fathah itu dengan senyum. Kan ada ya yang punya pendapat fathah itu buka tapi senyum. Kalau saya dari dulu tahun 2000 itu ketemu Sada Ahlam tuh 2009. Tahun 2003 juga diadakan yang mengadakan Syekh Abdullah Ali Basfar. Kenal? Syekh Abdullah Ali Basfar. Mungkin senang dengar murattalnya. Nah, beliau pernah datang ke pondok kita terus karena melihat kondisi pondok yang pas gitu, akhirnya beliau mengadakan daurah tajwid dan tahsin untuk seluruh guru tahsin se-Indonesia. Waktu itu ya datang dari Aceh, datang dari Indonesia Timur, pokoknya ada seluruh Indonesia kumpulnya di Pekalongan itu, di Pondok Tahfidz Al-Irsyad. Itu tahun 2003. Nah itu enggak ada. Istilahnya fathah dengan senyum itu enggak ada. Terus ketemu Sada Ahlam juga seperti itu. Dan sekarang masih tahsin juga
belum pernah ketemu guru yang suruh senyum. Gitu. Alhamdulillah kok satu. Kan kadang pernah ya kita nemu guru ini, kok guru yang ini mau ngajarin gini. Pindah guru ini kayak gini lagi. Akhirnya bingung muridnya. Aku kok mau ikut yang mana? Bingung. Karena macam-macam. Kalau saya alhamdulillah walaupun tidak satu channel tuh gurunya, tapi ngajarinnya Fathah itu membuka mulut sampai gigi seri atas bawah itu terbuka. Enggak, kalau Ustaz Ahlam dulu selalu suruh kita bawa pena atau sedotan minum yang kecil itu. Jadi kalau Fathah suruh masukkan. Jadi enggak yang lebar banget enggak. Dan tidak ada senyum. Mau dia huruf yang tebal, mau dia huruf yang tipis. Nah, kan sekarang ada yang membedakan. Kalau tipis buka senyum gitu ya. Saya kalau saya sendiri karena gurunya enggak mengajarkan seperti itu, jadi aja. Ya kalau kita lihat Dr. Aiman, siapa lagi? Mungkin Syekh, siapa Imam Masjid Nabawi yang sudah sepuh sekali itu, Syekh Hudzaisi, ya, Syekh Sudas. Nggak ada yang senyum kalau Fathah, nggak ada ya, mangap aja gitu, mangap gitu aja mulutnya. Nah begitu Fathah yang diajarkan dulu kepada kami, membuka mulut dan posisi lidah diam. Kalau dia yang tipis, kami baca maliki, lidahnya diam. Al-lisanu roha. Sebutkan dalam kitab tajwid, al-lisanu roha. Apa roha? Roha, rehat, diam. Udah nggak usah melakukan aktivitas apapun. Karena alif itu anaknya, karena fathah itu anaknya alif. Kasroh anaknya ya. Dhammah anaknya wow. Jadi satu tuh makhrajnya. Nah ketika alif mulutnya mangap aja. Cuman kalau alif itu fathahnya di durasinya panjangkan. Jadi kalau fathah memanjang jadi alif, dhammah memanjang jadi waw mat, kasroh memanjang jadi ya mat. Jadi mangap aja. Jadi kalau berlatih itmamul harokat harus bawa cermin. Ya, kadang kita gini, aku udah monyong kok masih bilang kurang terus. Perasaan. Jadi kalau ngaji jangan pakai perasaan. Harus kenyataan. Harus nyata lihat, oh iya, saya dulu gitu. Perasaan udah monyong, perasaan udah mangap, perasaan nih. Begitu di rumah, oh iya, pantasan. Saya tadi koreksi terus, domahnya kurang. Apalagi domah itu, ya harokat itu kan bergantian. Fathah, fathah, kasroh, kasroh, domah, kasroh, fathah, kasroh. Bolak-balik bergantian gitu, ini harus lincah. Bibirnya harus lincah, mangap, monyong, ya. Yang enggak lincah sempurna. Makanya harus walaita bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bi'in bi fathi. Banyak riyadhah. Lihat ibu-ibu yang lincah tuh pasti senamnya bagus. Tapi kalau ibu-ibu yang jalannya udah lemas, itu berarti kurang olahraga mesti. Enggak lincah jalan. Nah, begitu fathah, kasroh dan dhammah. Dan biasanya dalam fathah itu sering terjadi imalah. Kenapa terjadi imalah? Karena jarak antara rahang kecil. Jadi rahangnya benar-benar dibuka. Tidak. Qul a'udzu birabbin nas. Kira-kira teman-teman yang dengar barusan saya baca itu rahang saya buka apa enggak? Enggak, kan rahangnya membuka kecil. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau udah dibuka, lepas nanti suaranya, huruf jadi ringan. Kok? Nah, ini ditahan. Ada yang model ngaji kayak gitu, ditahan-tahan. Yang dengerin langsung lelah. Pinginnya bantu dorong suaranya keluar gitu. Keluarkan. Terus tamtid. Nah ini tamtidnya. Tadi jadi kesalahan yang sering terjadi di fathah, jarak rahangnya pendek. Harusnya dibuka lagi ya. Sampai gigi geraham kita itu merenggang. Ya, jadi kalau ngucapin fathah, posisi gerahamnya mesti gigit. Nah, itu berarti pasti terdengarnya imalah-imalah kecil. Kalau imalah kecil ya, yaitu enggak B tapi B gitu. Tamtid, nah ini tamtid enggak perlu saya perpanjang. Tadi udah saya singgung di awal, tamtid itu nyeret
Ya, bacaan yang nyeret. Nah, kalau saya perhatikan seringnya kita itu nyeretnya kalau ada ain sukun. Nah, dulu belum belajar tahsin nggak tahu tuh kalau ain punya sifat tawasud. Begitu udah tahu ain punya tawasud, ah, ah. Jadi dia memanjangkan ain itu nggak di ainnya tapi di huruf sebelumnya. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Harusnya la ta'lamun, tidak la ta'lamun. Ta'lamun. Ini yang memanjang jadi dua. Ta dan ainnya. Loh kan ain punya tawasud, Ustazah. Ya, yang kamu tawasudkan ta dan ainnya. Jadi ainnya aja ta, 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 ta. Tidak ta, ta. Berubah kan jadi tanya? I'lam namanya. Apa ya? Oh, yang ada ain lagi. Mu'jizin. Jadi jadi mu'jizin. Mu. Kalau yang ngaji pakai metode atibian itu kan ada ngeja tuh. Ain sukun, Tadinya dia bilang mu, sekarang begitu gandeng ain kok jadi mu. Berarti dia nambahi waw. Kapan domah panjang lahir waw mat. Kapan fathah dipanjangkan lahir alif mat. Berarti kita nambahi huruf. Termasuk kesalahan yang jali ya, nambahin huruf, nambahin mat. Itu termasuk kesalahan yang jali. Jadi hati-hati ya, jangan tamtid. Berikutnya zaman tempo gunnah. Di surah An-Nur kalau nggak salah itu ada satu ayat yang panjang banyak gunnanya. Banyak kalimat gunnah. Nah itu berarti di ayat tersebut harus konsisten dengan durasi gunnah. Ya banyak yang kadang udah lancar bacaannya tapi di durasi gunnah, di tempo gunnahnya belum rapi. Itu akan terlihat kekurangannya jadinya. Dalam mat belum rapi, mat 4 harokat, mat 6 harokat belum rapi, itu juga biasa merusak bacaannya. Ya udah, dia udah bagus. Nah ini berarti dia kurang bilahnun khafi aja ya, karena belum belum konsisten itulah. Kalau orang salah makhraj kan dia jangan menjali. Tapi kalau udah dengung tapi kurang, udah mat tapi kurang. Nah itu dilatih lagi biar konsisten. Lalu tekanan pada rongga hidung. Ngaji tapi tekanan suaranya ke hidung. A'udzubillah. Ini suaranya ke hidung. Kenapa bisa gitu? Karena saya neken ke hidung. Banyak ke mulut. A'udzubillah. Tekan ke mulut. Jangan Itu kebiasaan aja. Dilatih. Ya, saya awal kali ketemu guru yang tahun 2003 itu, koreksian saya tuh itu. Taqra'ina Qur'an kullu min khaisum. Kata ustazahnya, kamu baca Quran semua dari hidung. Kaget saya, hah? Dari hidung? Nah, terus dilatih sama ustazahnya, latihannya setiap ngaji kamu suruh pencet hidung. Oh iya, getar-getar terus hidungnya. Pasti beda. Ya. Kalau nekannya ke hidung ya ada getar. Nanti di hidungnya ada getar. Nah ini kadang nggak kerasa. Kadang kita enjoy enak dengerin orang yang ngajinya ngirung itu. Ya. Apalagi dia memang punya kelebihan bisa mengayun-ayunkan suara. Udah kita terlena dengan bacaannya. Padahal dari hidung semua. Ya. Cara ngeceknya ya gitu, pencet hidung. Waktu itu daurahnya 20 hari. Pulang ke Saudi, syekhnya punya catatan besar untuk saya yaitu banyak berlatih untuk tidak dari hidung. Kalau sekarang mungkin orang banyaknya kalau suara dari hidung. Kalau saya kullu minal khaisum saat itu semuanya dari hidung kata-kata. Jadi baca ya ayyuha tuh ya ayyuha gitu. Hidung. Kalau orang sekarang kan mungkin nun ya, seringnya mim. Namanya baca ta'lamun. Banyak baca ta'lamun. Mun. Ya Rabbina. Suaranya ke hidung.
bi rabbin nas. Hanya dari mulut aja. Nah itu setelah daurah itu saya disuruh ngajar. Nggak pede sih, aduh gurunya suruh berlatih dulu jangan dari hidung. Alhamdulillah jarak ngajar dengan setelah daurah itu 2 bulan. Kok saya 2 bulan berlatih tiap hari ngaji sampai hidung saya panas, merah. Karena saya pencet terus. Ustazahnya udah pulang ke Saudi. Udah nggak bisa nge-zoom. Zaman dulu belum ada Zoom. Belum ada, saya belum punya HP apa? Android zaman sekarang udah ada. Udah ustazahnya pulang udah ada masalah. Latihannya itu pencet hidung. Kapan dipencet bersih, berarti udah benar. Kapan dipencet ada, berarti masih. Nah, awal-awal belajar belum bisa bedain ini suara dari hidung apa enggak. Kadang dipencet, oh kok bersih ya? Tadi bersih itu karena apa? Diapain ya? Enggak tahu. Kok ada lagi? Jadi prosesnya gitu. Awalnya enggak tahu. Setelah itu kadang hilang, kadang enggak. Tapi belum tahu. Aku apain tuh tadi bacaan kok bisa jadi bersih gitu. Nah, setelah berlatih terus, setelah itu alhamdulillah ketemu kuncinya. Oh, kuncinya setelah tahu itu sangat sederhana. Kalau mau ke hidung ya belok hidung. Kalau mau ke mulut ya belok ke mulut. Kalau mau ke Pekalongan ya beloknya ke Pekalongan. Kalau mau ke Semarang lewat Semarang. Jangan mau ke Pekalongan lewat Semarang ya nyasar. Jadi setelah tahu cuma gitu aja. Oh, suara dari hidung, gunah ke hidung. Enggak ada gunah ke mulut. Kan cuma ada 2 jalur kan? Rongga hidung, rongga mulut. Nah itu nanti dilatih yang punya kebiasaan masih suka dari hidung, insya Allah bisa dilihat. Selanjutnya membaca ikhfa. Nah ikhfa hakiki terutama di sini ya. 15 huruf ikhfa hakiki ini memiliki makhraj yang berbeda-beda. Ya ada sih yang satu makhraj, 3 huruf satu makhraj ada. Tapi secara prakteknya dalam membaca ikhfa itu kita harus mempersiapkan makhraj ikhfa. Umpamanya nun sukun ketemu ta. Berarti apa yang kita persiapkan? Makhrajnya huruf ta. Ketemunya dot. Siapkan makhraj huruf dot. Begitu semuanya. Dot tebal, berarti dengungnya tebal. Ta tipis, berarti dengungnya tipis. Huruf ko, satu makhraj dengan huruf ta. Ketika ikhfa bertemu huruf ko, maka dengungnya jadi tebal. Udah itu aja. Khusus untuk yang qaf dan kaf. Dia langsung berbunyi NG. Ya jangan ragu. Kalau ketemu kaf sama ta. Kita orang Indonesia banyak bahasa kita yang pakai NG. Tapi dalam ngaji kadang nggak semudah itu. Baca mingka, ada orang baca me. Ini belum ketemu kaf. Ming. Bayangin aja baca mingkem. Mingkem, ya kayak mingkem. Angkot. Jadi kayak baca angkot. Angkobo, langsung NG. Nah. Tapi hati-hati di 13 huruf yang tersisa nggak ada NG. Anta nggak boleh angta. Masih ada. Prakteknya orang kalau baca ikhfa di NG-in semuanya. Itu gimana caranya? Kalau ketemu qaf sama kaf tadi kan harus NG, itu memang lidah belakang diangkat. Itu makhrajnya qaf dan kaf lidah belakang keangkat. Kalau ke-13 huruf itu nggak mau NG, jangan angkat lidah belakang. Lah kalau yang huruf tebal gimana Ustazah? Kan dia umpamanya ketemu afala yang gurun. Berarti ikhfa-nya kan tebal. Nah, tebal itu kan angkat lidah belakang. Ya. Terangkatnya lidah belakang jangan sampai nyentuh langit-langit. Karena kaf sama kaf itu dia sampai nyentuh langit-langit. Nih, sampai kesentuh itu. Langit-langitnya sampai kesentuh. Makanya ketika mengucapkan ikhfa ketemu kaf dan kaf, suara 100% dari hidung. Karena makhraj kaf dan kaf tertutup. Contoh kita baca mingka, ming. Pencet hidungnya langsung hilang suaranya. Coba. Ming, pencet hidung. Hilang. Ada yang masih berbunyi? Kalau masih ada bunyi, kok masih ngalir, berarti dia belum nutup. Belum NG gitu.
Jadi ngeceknya gitu. Kalau mengucapkan ikhfa ketemu kaf, kaf, pencet hidung masih ngalir suaranya, berarti belum benar. Dia begitu dipencet harus hilang. Tapi kalau ketemu yang 13 yang tersisa, dipencet hidungnya harus masih ngalir. Karena dia nggak tertutup makhrajnya dengan sempurna. Jadi, kami baca al-insan. Khalaqal masih ada suara ngalir. Nggak boleh. Khalaqal insan. Insan. Nah, nggak boleh. Sampai saya pernah lihat nama orang namanya Mungzilin. Mungzilin. Mungkin Munzilin ya. Dalam Al-Quran ada Munzil, Munzilin, Munzalin. Tapi karena kebiasaan ejaan ikhfa itu dibaca NG, jadi namanya Mungzilin. Diikhfakan langsung. Otomatis. Langsung diikhfa. Ya, itu dalam ikhfa ya. Selanjutnya idgham. Ya, kalau idgham di idgham yang kamil berarti suara nun suara huruf pertama hilang ya. Kalau idgham kamil langsung masuk ke makhraj huruf kedua. Insya Allah kalau dalam hal idgham tidak banyak masalah ya. Cuman nanti di idgham nakis bi gunnah nanti akan ada. Saya lanjutkan aja. Selanjutnya membaca qalqalah. Tadi membaca qalqalah juga sudah disinggung. Tidak boleh ada hamzah di akhir ya. Dan qalqalah pada qaf dan to apa? Bunyinya kayak dia fathah. Aqwara, at'amahum, bukan atau. Bukan atau, tapi atau. Terus kalau yang qaf juga seperti dia bunyi fathahnya. Umpamanya baca khalaqa, iqra. Dan dua huruf ini tebal, dua bibir tidak boleh gerak. Bibirnya anteng. Atau enggak ada bibir rasanya. Ya, harus anteng. Qaf qalqalah, dua bibir tidak boleh gerak. Kalau ada gerak, latih, diam. Jangan gerak. Bisa latihan kayak gini, pegang bibirnya. Atau. Kalau ini jari diletakkan di sini kok dia terdorong ke depan, berarti masih ada gerakan di huruf tebalnya. Tadi saya katakan qalqalah pada qaf dan to seperti dia fathah. Nah, qaf dan to ada qalqalah itu kan kalau dia sukun. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Ya, ketika dia sukun, dijauhkan makhrajnya, tapi tidak disertai dengan 3 harokat. Umpamanya kalau dia kasroh sebelumnya, iqo, tidak jadi iqi. Jadi jangan ininya turun. I kan turun, i kiri, jadi iki nanti. Iqo. Kembalikan bibirnya, hanya menjauhkan makhraj. Terus kalau sebelum fathah, apa ya? Ako, namanya aqa'amahum. Tidak dibaca aqa'amahum. Jadi jauhkan makhraj, jangan jauhkan rahang. Yang dijauhkan hanya makhraj saja. Dan itu bagi guru yang udah tipis banget, tipis tuh. Yang sangat jeli, itu nanti dia bisa bedakan mana qalqalah, mana yang fathah. Karena kalau yang fathah pasti ada gerakan rahang terbuka. Kalau dia sukun tidak ada gerakan rahang. Tubetum, kami baca tubetum. Sebelumnya dhammah, setelahnya ba sukun. Gimana posisi bibir saat ba? Kembali, tidak baca tubuh masih monyong gitu, akhirnya jadi tubuh. Tube, kembali. Tubetum. Ingat kembalinya jangan lebar-lebar ya. Hanya kembalikan bibir saja. Kembalikan normal. Jangan sampai senyum gitu. Selanjutnya kadar panjang mat. Tadi juga di awal sudah sering disinggung ya. Mat itu macam-macam. Ada 2,
ada yang 4. Kalau di kita kan 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Nggak ada yang 3 harokat. Ya. Di qiraat lain ada yang 3 harokat. Itu harus konsisten. 2 ya 2. Kalau dalam membaca mat tabi'i, seseorang belum rapi, itu bisa dipastikan bacaannya masih belum lancar. Jadi mat tabi'i, ya, yang 2 harokat itu, dan dia tersebar banyak di mana-mana ya mat tabi'i. Kalau belum rapi mat tabi'i, itu untuk ngajar pun dia belum layak. Ya, untuk ngajar pun belum layak. Ya, harus mat tabi'inya rapi. Jangan masih berantakan. Selanjutnya gunnah yang bukan pada tempatnya. Ya tadi ain, suka hidung.